Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Dewi akan membahas tentang neraca saldo setelah pembalik. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Guys, sebagai prasyarat untuk mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya berharap kalian sudah mempelajari materi tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Yang linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi ya guys. Simak video ini sampai akhir ya. Guys, sebelum masuk ke praktik penyusunan neraca saldo setelah pembalik, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan tentang jurnal pembalik ya. Yang pertama yaitu bahwa penyusunan neraca saldo setelah penutupan itu sebenarnya adalah bagian terakhir dalam laporan periode akuntansi. Namun ternyata masih ada tahapan proses akuntansi yang dilakukan, yaitu bila diperlukan untuk membuat jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali. Jadi jurnal pembalik itu bersifat opsional ya guys, atau memilih. Boleh disusun, boleh tidak, boleh dikerjakan, boleh tidak, karena sifatnya hanya untuk menjaga konsistensi pencatatan akun. Atau misalnya perusahaan ternyata pada jurnal penyesuaiannya tidak ada akun yang perlu dibalik, tidak ada kasus yang perlu dibalik, maka perusahaan itu pun tidak perlu membuat jurnal pembalik. Tujuan dari penyusunan jurnal pembalik ini adalah yang pertama, untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan langsung dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan 2 kali ke dalam akun pada periode selanjutnya. Contohnya nih misalnya, pada bulan Desember, di akhir periode Desember, ada beban listrik yang belum dibayar. Nah, oleh bendahara, beban listrik bulan Desember yang belum dibayar itu dicatat pada jurnal penyesuaian dengan akun beban listrik di sebelah debit, utang listrik di sebelah kredit. Seperti itu ya jurnal penyesuaiannya. Nah, ternyata di awal periode selanjutnya di bulan Januari, beban listrik bulan Desember dibayar. Dan oleh bendahara pencatatannya beban listrik di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Maka kejadian itu menimbulkan 2 kali pencatatan pada akun. Beban listrik bulan Desember diakui di bulan Desember dan diakui di bulan Januari. Nah, untuk menghindari kesalahan pencatatan 2 kali tersebut, perlu dibuat jurnal pembalik. Nah, yang ketiga, tujuan dari penyusunan jurnal pembalik ini adalah untuk mempermudah pengawasan dan konsistensi pencatatan. Seperti itu ya guys. Mari kita mulai untuk membuat neraca saldo setelah pembalik. Data yang dibutuhkan untuk membuat neraca saldo setelah pembalik yang pertama adalah jurnal pembalik itu sendiri. Nah, di layar ini adalah jurnal pembalik dari Salon Dewi Cantika pada pertemuan sebelumnya. Buku catatan kalian masih ada ya untuk catatan jurnal pembalik ini? Kemudian data yang kedua diperlukan adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini di layar ini adalah neraca saldo setelah penutupan milik Salon Dewi Cantika. Mari kita sandingkan neraca saldo setelah penutupan dengan jurnal pembalik.
Nah, cara menyandingkannya kita tulis dulu neraca saldo setelah penutupan, kemudian setelah itu kita buat kolom untuk jurnal pembalik, dan kita buat kolom lagi untuk neraca saldo setelah pembalik. Oh ya guys, proses untuk memindahkan jurnal pembalik ke dalam kolom jurnal pembalik ini dilakukan bersamaan dengan proses posting ya guys. Oke, kita lakukan sekarang. Selanjutnya ambil buku catatan kalian dan catat apa yang ada di layar ini ya guys. Oh ya guys, nanti sambil memindahkan jurnal pembalik ke kolom jurnal pembalik yang ada di sini, kalian juga melakukan proses posting ya. Proses posting ini ke buku besar kalian lakukan secara mandiri. Nah, ini data jurnal pembaliknya. Kita akan memindahkan ke sini bersamaan dengan proses posting. Yang pertama kita pindahkan mulai dari beban sewa sebelah debit 1.100.000. Karena belum ada beban sewa, kita tulis di sini nomor 512. Kenapa nomor 512 bukan 511? Karena pada perusahaan Dewi Cantika pada laporan keuangan sebelumnya beban sewa itu dicatat dengan nomor 512. Nah, kita tulis beban sewa sebesar debit 1.100.000, ini jurnal pembaliknya. Debit di sini ya. Saya catat hanya 1.100 karena di sini ada tulisan dalam Rp1.000. Artinya kejadian yang ada di sini dikalikan dengan Rp1.000. Kalau sudah diposting, selanjutnya kalian posting ke buku besar, nomor 512 ini dipindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, ini sudah ada sewa dibayar di muka, tinggal kita pindahkan di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian proses postingnya. Kalau sudah selesai dicatat di sini nomor 114. Kemudian utang usaha sebelah debit. Utang usaha. Nah, ini sebelah debit. Kita catat di sini 250. Setelah itu kalian posting ke buku besarnya. Kalau sudah diposting, kita pindahkan nomor akun 211 di sebelah sini. Setelah itu yang terakhir adalah beban listrik. Beban listrik, tidak ada beban listrik berarti dicatat di sini nomor 516. Nah, kenapa 516? Sama seperti tadi, karena pada periode sebelumnya, pada laporan keuangan sebelumnya, beban listrik itu dicatat dengan nomor 516. Jadi harus ajak ya guys, harus konsisten nomor akunnya juga. Beban listrik, sebelah kredit 250. Setelah itu kalian posting ke buku besar, setelah diposting, ditulis nomor akunnya di sini 516. Nah, seperti ini ya guys. Setelah itu dijumlahkan. Sebelah debit hasilnya 1.350 sama sebelah kredit juga 1.350. Oh ya guys, setelah itu untuk kolom-kolom yang tidak diperlukan tadi kita strip ya. Hal ini untuk menjaga kerapian saja dan untuk menjaga kehati-hatian. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan antara neraca saldo setelah penutup dengan jurnal pembalik. Hasilnya kita taruh di neraca saldo setelah pembalik. Masih ingat cara menjumlahkannya ya? Kalau posisinya sama, debit dengan debit, maka dijumlahkan. Kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tapi kalau posisinya berbeda, maka dicari selisihnya. Gitu ya. Nah, ini untuk kas, karena hanya satu aja, tinggal ditulis ulang aja seperti ini. Begitu pula dengan piutang. Kita tulis aja, perlengkapan juga sama karena hanya ada satu aja. Nah, ini sewa dibayar di muka nih. Neraca saldo setelah penutupan posisinya di sebelah debit 1.100. Pada jurnal pembalik posisinya di sebelah kredit 1.100. Kita cari selisihnya, 1.100 dikurangi 1.100. Berarti hasilnya 0 ya. Maka sewa dibayar di muka habis. Kita strip semuanya. Peralatan, kita tinggal tulis ulang peralatan. Begitu pula akumulasi penyusutan di sebelah kredit, kita tulis ulang. Utang usaha nih.
Ini di sebelah kredit 11.250 ya guys, dan ini jurnal pembaliknya di sebelah debit 250. Kita cari selisihnya. 11.250 dikurangi 250. Hasilnya adalah 11.000 dan posisinya ada di sebelah kredit. Ya. Kemudian modal kita tulis ulang aja, sebelah kredit 26.950. Jumlah ini kita strip. Kemudian untuk beban sewa dan beban listrik, karena hanya muncul satu kali di jurnal pembalik, maka kita tinggal tulis apa adanya. Beban sewa di sebelah debit 1.100, sedangkan beban listrik di sebelah kredit 250. Setelah itu kita jumlahkan ya guys. Untuk yang debit, neraca saldo setelah pembalik hasilnya 38.700, begitu pula yang kredit 38.700. Kalau sudah imbang gini berarti udah benar cara pengerjaannya. Nah, setelah itu kita tutup aja dan kita sandingkan nomor akun dan neraca saldo setelah pembalik. Kita urutkan sesuai dengan penomorannya. Guys, ini adalah hasil menyandingkan nomor akun, kemudian neraca saldo setelah pembalik. Hasilnya seperti ini ya, dan sudah saya urutkan sesuai dengan nomor akunnya. Coba kalian amati saldo normal masing-masing akun. Apakah sudah betul? Untuk harta sudah betul ya, saldo normalnya di sebelah debit. Akumulasi mini memang walaupun harta saldonya memang di sebelah kredit. Begitu pula utang dan modal saldonya memang di sebelah kredit. Untuk beban nih, beban saldo normalnya kan ada di sebelah debit ya guys, sedangkan beban sewa ini udah betul nih di sebelah debit. Nah, kenapa beban listrik saldonya ada di sebelah kredit? Nah, ini yang saya maksud di awal tadi, bahwa jurnal pembalik ini gunanya untuk menjaga konsistensi. Beban listrik 250.000 ini kan beban listrik bulan Juli yang sudah diakui di bulan Juli tetapi belum dibayar. Berarti pada bulan Agustus ini akan dibayar. Nah, ketika bendahara nanti akan membayar beban listrik ini di bulan Agustus, bendahara kan nyatetnya beban listrik di debit, kas di sebelah kredit. Gitu ya guys. Beban listrik debit 250 dan kas kredit 250. Maka ketika beban listrik ada di sebelah debit, nah nanti kan nulisnya di sini, berarti beban listrik nanti akan habis. Beban listrik bulan Juli ini akan habis dan akan hilang, sehingga tidak terjadi double pencatatan. Karena memang beban listrik ini sudah diakui di bulan Juli. Jadi seperti itu. Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan tanya di kolom komentar di bawah ya guys. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga lancar dalam pembelajaran kalian ya guys. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.